Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melanjutkan tentang persamaan diferensial non-homogen yang kasus ketiga. Jadi, kalau non-homogen kan kemarin adalah series 3, series 3 dari persamaan diferensial yang kita bahas di materi matematika teknik ini. Sekarang kita bahas yang kasus ketiga ya. Jadi sama, karena di sini tentang non homogen, maka yang pertama adalah kamu cek dia fungsinya homogen tidak gitu kan. Kalau emang sudah homogen ya berarti tidak perlu pakai ini, kamu langsung pakai yang homogen. Jadi kita ulangin lagi ya, fungsi dinamakan fungsi homogen berderajat n jika terdapat alfa sehingga alfa tersebut bisa ketika kamu sisipkan ke setiap variabel, yaitu di variabel x sama di variabel y, alfanya bisa kamu keluarkan. Nanti alfanya itu akan ada pangkatnya, karena kan nanti kita nggak tahu fungsinya tersebut x-nya variabelnya pangkat berapa gitu ya. Jadi ketika alfanya bisa kamu keluarkan semua dengan pangkat n terus dikalikan fungsi aslinya sendiri, maka fungsi yang bisa dilakukan seperti ini dinamakan fungsi homogen. Derajatnya adalah n tadi sebagai pangkatnya tadi yang bisa kamu keluarkan dengan alfa tadi, gitu ya. Kemudian, jika memang ternyata dia homogen, biasanya karena kita ini membahas tentang persamaan diferensial yang orde 1 dulu, maka biasanya bentuk persamaannya seperti ini. dy per dx sama dengan fxy sama per gxy. Dua-duanya kalau udah homogen, derajatnya sama, maka kamu harus menentukan penyelesaian umumnya dengan cara mereduksi menjadi persamaan diferensial variabel terpisah. Ini adalah tujuan kita akhir di setiap menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial variabel terpisah, agar nanti bisa diintegralkan. Karena udah terpisah diintegralkan, maka nanti kita dapat penyelesaian umumnya. Nah, cara mereduksinya kalau dia homogen adalah dengan cara mensubstitusinya y sama dengan x atau x sama dengan vy. Ini bebas ya, nanti tergantung situasi saja. Nah, ketika dia tidak homogen atau non homogen, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mereduksinya ke homogen, agar ketika sudah direduksi homogen, kita bisa substitusi yang tadi itu, substitusi yang y sama dengan ux atau v sama dengan xy, atau nanti tergantung bisa beda pensubstitusiannya, yang penting tujuannya adalah jadi variabel pisah, itu yang poin utamanya. Oke ya. Nah, salah satu bentuk persamaan diferensial non-homogen yang dapat direduksi ke dalam persamaan yang homogen, itu adalah bentuknya adalah seperti ini. Ada dy per dx, fungsinya adalah ax plus by plus d per px plus ky plus r ya. Atau kalau dibuat horizontal bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk yang bisa direduksi ke homogen. Kalau selain bentuk ini mungkin kita akan cari kasus yang lain nanti ya. Nah, reduksi kebersamaan diferensial homogen, kita kemarin sudah bahas ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Kasus 1 sama kasus 2 silakan dicek di video sebelumnya. Nah, video ini kita akan membahas tentang kasus 3, di mana AQ min BP tidak sama dengan 0. Nah, di sini syarat lainnya yaitu AQ sama B sama P-nya masing-masing tidak boleh sama dengan 0. Nah, andaikan di kasus ketiga ini diberikan persamaan diferensial yang tadi yang bisa direduksi ke persamaan homogen, di mana kamu cek A dikalikan Q di sini dikurangi B, B kurangi kali P tidak sama dengan 0. Ini A, B, P, Q itu adalah konstantanya ya. Nih, dengan A, B, Q, P-nya tidak sama dengan 0, maka untuk menentukan penyelesaian persamaan diferensialnya, ternyata kita substitusikan yang ini dulu. Kita substitusikan misalkan U-nya adalah AX plus BY plus D, persamaan pertama ya, atau fungsi pertama. Kemudian yang kedua, si V-nya adalah persamaan yang kedua, fungsi yang kedua maksudnya, yaitu PX plus QY plus R. Nah, ini kita ketika didiferensialkan, maka dihasilkan DU, ini kan DU, ini kan AX, berarti A, X-nya didiferensialkan berarti jadinya DX. B, konstanta tetap ya, Y-nya didiferensialkan jadinya DY. Nah, D ini kan konstanta, kalau didiferensialkan kan pasti 0, didiferensialkan terhadap
variabel apapun, mau dx, dy, dia pasti 0. Ini ya. Kemudian V-nya didiferensialkan jadi dv, P dx jadinya P dx, ya kan? QY jadinya Q dy, R-nya jadinya adalah 0 karena dia adalah konstanta. Ini ya. Nah, kemudian bentuk ini adalah bisa kita ngomong dia adalah sistem persamaan linier karena kan sama ada dua persamaan ya sama dengan jadi sistem persamaan linier kita bisa ubah bentuknya namanya augmentasi matrik kita bisa ubah bentuknya ke matrik persamaan linier ini ya dengan cara seperti ini. Jadi di sini nanti kan ini kan perkalian ya. Jadi perkalian matriks ini kan nanti ketika dikali kan jadi A dx gitu ya. Ditambah B dy gini kan sama dengan du. Kalau ini jadinya nanti P dx gini kan. Q-nya ditambah Q dy jadinya adalah dv. Jadi ini sebenarnya adalah kalau dikalikan kembali lagi ke SPL. Nah, setelah ini kita harus menggunakan aturan Cramer. Kemarin ketika kita belajar matriks, penyelesaian sistem persamaan linier dengan aturan Cramer, kita dapatkan seperti ini. Jadi, tadi augmentasi matriks dari SPL yang kita dapatkan ini, dengan syarat AQ min BB tidak sama dengan 0. Kenapa boleh AQ min BB tidak sama dengan 0? Karena ini seperti ini loh. Kalau determinan itu loh, ingat nggak kalau determinan A, B, P, Q itu kan kalau determinannya adalah AQ, ini Q ya, min BP. Ini ya. Determinannya kan kalau 0 nanti dia tidak bisa dilakukan aturan Cramer-nya karena nanti dia di sini butuh determinan. Aturan Cramer itu yang seperti apa sih? Nah, kita cek. Kita lihat dulu, dari hasil itu akan jadinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini tuh dapat dari mana gitu ya. Nah, kita bahas di sini ya. Aturan Cramer itu ketika ada A, B, P, Q, gini ya. Terus ada fungsinya kan dx, maaf, du sama dv. Ini ya. Benar ya. Oh, dx, dy yang sebelahnya du sama dv. Baik. Respon. Jadi kita ulangin. Jadi ketika ada A, B, P, Q, kemudian di sini ada dx, dy sama dengan du, dv, ini ya. Nah, di sini ketika kita mau nyari dx itu ya, itu adalah kamu mencarinya adalah determinan ya dari ini pamannya saya bilang ini adalah fungsi matriks A, matriks B, matriks C. Ini ya. Determinan dari matriks A ini tak hapusnya dulu aja. Determinan dari matriks A yang sudah digantikan kolom pertamanya. Ini kolom pertamanya dengan matriks C. Ya, jadi kita ngomongnya AC, gitu ya. Nah, dibagi determinan dari matriks A-nya sendiri aslinya. Yaitu sama dengan kita tuliskan dulu ya matriks A yang C itu jadinya adalah DU, DV, jadinya B sama Q. Ini kan cari determinannya. Kalau yang bawah tetap A, B, P, Q. Ini ya. Nah, kemudian kamu cari determinan. Ingat determinan kalau matriks 2 kan ini dikurangi ini ya. Jadi kita tuliskan adalah Q kali DU dikurangi B kali DV. Ini ya. Per yang bawah sama juga. A kali Q dikurangi B kali P. Jadinya adalah AQ min BP. Ini ya. Nah, sekarang kalau cari DY, sama, tapi sekarang di kolom yang kedua. Kalau tadi kan kolom pertama, sekarang kalau DY itu berarti kamu yang diganti sama C itu adalah kolom yang kedua, yaitu kita ngomongnya adalah AC. Pamannya ini AC1 kolom 1, ini AC yang 2 gitu ya, biar gampang. Ya, ini tetap determinan A. Berarti yang atas kamu tuliskan dulu matriks yang sudah berubah, jadinya adalah A, ini P tetap ya. Yang kedua gantinya adalah di U sama DV. Yang bawah tetap A, B, P, Q. Makanya di sini kita cari determinannya jadinya adalah A kalikan DV dikurangi P kali
DU. Jadi A DV min P DU. Per yang bawah tetap karena dia sama-sama. Nah, dicek. Yang kita temukan ini itu sama dengan yang tadi kita dapatkan yang langsung hasilnya, yaitu QDU min BDV bawahnya sama kan, AQ min BP, yang ini adalah ADV min PDU. Jadi ini didapatkan dari aturan Cramer tadi. Kita minta bantuan aturan Cramer untuk mencari langsung DX sama DY-nya. Gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk ini. Jadi setelah kamu dapatkan DX DV, nah tadi kan rumusnya persamaan diferensialnya yang non homogen kan bentuknya ini adalah AX plus BY plus D gini kan, DX ditambah PX plus QY plus R DY sama dengan 0 kan seperti ini. Nah tadi kan kita sudah mensubstitusikan di awal bahwa U adalah ini, U-nya adalah ini dimisalkan U, ini kan. Nah, kemudian DX-nya adalah yang kamu cari pakai aturan Cramer tadi, gitu ya. Nah, sekarang yang ini tadi sudah dimisalkan sebagai V. Nah, ini V. Nah, DY-nya adalah yang tadi kita cari dengan aturan Cramer. Nah, setelah itu, karena penyebutnya tidak sama dengan 0, maka kita bisa menuliskan langsung, kita cek atasnya saja, yaitu ini. Karena kalau penyebutnya sama dengan 0, berarti kan dikalikan 0 ya. Kalau kita samakan penyebutnya, terus nanti kita buang biar tidak pecahan kan dikalikannya 0. Jadi sama dengan 0, jadi hilang. Kita ketemu ini, kemudian setelah itu kamu rubah jadi ini. Kamu lakukan beberapa perhitungan matematika dari begini, pelangi-pelangi begini ya. Ini sama begini, nanti hasilnya adalah ini. Jadi kita samakan DU sama DU, DV sama DV. Kita coba ya, berarti di sini adalah UQDU gini kan, min BUDV, min VADV, plus ya, min PDU. Oke, disamakan aja. Berarti yang ini sama ini, kan U sama U ya, jadinya adalah ini QU min, oh ini ada PV ya, PV ini ya di U, sama kan sama di atasnya ditambah, ini adalah AV atau VA, min, biar minnya di dalam, DV sama dengan 0. Udah, ini sama. Oke, nah setelah itu baru nanti diselesaikan. Selanjutnya ini kan sudah diferensialnya sudah terpisah ya variabelnya. Nah, berarti nanti tinggal diintegralkan tergantung soalnya nanti ya. Yuk kita coba langsung saja ke soal. Ke contoh soal. Maaf, ini kita balik lagi ya. Jadi di sini ada dua, ini kita cek ini berarti A1, B-nya 1, D-nya 2. Ini berarti P-nya 4, Q-nya 6, R-nya 1. Berarti kamu cek AQ min BP sama dengan A1 kali 6 min B-nya 1 kali 4. Tidak sama dengan 0. Berapa ini hasilnya? Adalah 2. Enggak sama dengan 0 ya. Berarti kasus ke-3. Gini ya. Maka kita tadi harus misalkan tadi kan atau substitusikan U-nya sama dengan X plus Y plus 2. Gini ya. Kemudian V-nya adalah 4X plus 6Y plus 1. Nah, tadi kita dengan aturan Cramer, kita bisa cari DX, belum Cramer ya, kita cari DX-nya dulu. Turunannya berarti adalah DX 1 DX kan ditambah 1 DY ditambah 0. Ini ya. Kok DX ini harusnya DU, maaf. Ini adalah DU gini ya. Nah, ini DV sama dengan 4DX ditambah 6DY ditambah 0. Ya, terus ini kamu augmentasi matriks jadinya adalah 1 1 4 6 ya sebagai konstantanya dikalikan DX sama DY gini ya sama dengan DU sama DV. Sampai sini. Nah, ini oke ya.
Nah, dari sini kita pakai aturan Cramer tadi. Tadi aturan Cramer-nya kan kita punya dx sama dengan Q DU min B dV. Gini ya, per AQ min BP. Gini ya. Oke, Q-nya adalah kita kalau mau langsung ini kan berarti A, B, P, Q. Ini ya. Berarti langsung Q-nya adalah 6 DU. Ya, jadi tetap jadinya adalah 6 DU min B-nya adalah 1 dV. Per AQ min BP tadi kita ketemu adalah 2. 2. Ini ya. Kemudian DY, tadi udah pakai aturan Cramer, kita bisa lihat lagi rumusnya adalah A dV min P dU per AQ min dP. Jadi sama dengan A-nya adalah 1 dV min P-nya adalah 4 dU per 2. Nah, kita udah punya nih. 1, 2, 3, 4. Jadi kita udah punya persamaan yang akan kita masukkan ke persamaan diferensial awal ya. 1, 2, 3, 4. Ini akan menggantikan 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Nanti akan digantikan ke sana. Baik, kita gantikan ya langsung. Tadi kita punya X plus Y plus 2 dx ditambah 4x plus 6y plus 1 dy sama dengan 0. Substitusi yang 4 tadi jadinya adalah u ya, dx-nya adalah tadi kita punya 6 dv min dv per 2 ditambah ini tadi kita misalkan sebagai v, substitusinya dy-nya adalah dv min 4 du per 2. Ini ya sama dengan 0. Oke, nah sampai sini baru kita lakukan, tujuan kita adalah membuat variabel terpisah gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengkalikan semuanya dengan 2 gitu ya, biar 2-nya hilang. Jadi karena nanti dikali 0 juga, jadinya adalah langsung kita buat seperti ini. Jadinya adalah 6 UDU min UDV ya ditambah V dV min 4 VDU. Yang V ya. Ini V-nya seperti ini biar nggak sama dengan 0. Ini, nah sekarang kita kelompokkan yang DU sama DU, yang DV sama DV. Jadi hasilnya adalah nih, biar gampang berarti V-nya adalah V min U dV ditambah 6U min 4V du sama dengan 0. Nah, di sini sudah terpisah variabelnya, dV sama du udah sendiri-sendiri. Nah, tapi di sini ada V, ada U. Di sini tetap ada V, juga ada U. Berarti kamu harus lakukan langkah kedua, dan di sini dia posisinya udah homogen. Ini tadi reduksi kita jadi homogen. Ini dia sudah homogen. Berarti kalau udah homogen dengan reduksian tadi, kita lakukan langkah untuk yang homogen tadi, yaitu bisa Y sama dengan UX atau V sama dengan XY. Nah, masalahnya di sini U sama V-nya udah kita buat kan? Ini U sama V-nya udah kita buat, maka kita harus cari yang lain. Ini bukan V sama dengan XY ya. Tadi kan kita buatnya adalah X sama dengan VY. Jadi dua variabel ini udah kita gunakan, maka kita bisa cari alternatif lain. Mungkin kita bisa pakai pamannya Y, bukan Y lagi ya, kan sekarang udah U sama V ya. Jadi, dan jangan Y lagi. Jadi kita pamannya mau U sama dengan pamannya U-nya atau UZ sama dengan, di sini kita bisa seperti ini sih biar gampang. Kita bisa pakai V-nya yang kita misalkan sama dengan
UZ. Jadi U-nya tetap tapi ditambahin Z. Jadi variabel barunya di sini Z. Kalau ini kan, kalau yang biasanya kan variabel barunya kalau nggak U ya V. Ya, di sini karena udah ada V sama U, maka variabel barunya adalah si Z. Itu ya. Jadi kita misalkan V-nya sama dengan UZ. Kalau V-nya sama UZ berarti DV-nya sama dengan U kali DZ ditambah Z kali DU. Seperti ini. Ya, jadi nanti kita masukkan itu ke persamaan tadi untuk yang tadi sudah homogen untuk jadi persamaan diferensial yang variabel terpisah. Kita next ya. Jadi kita tadi punya terakhir adalah 6U min 4V. Kita tadi dapat 6U min 4V ya di U, ini V, DU ditambah V min U dV sama dengan 0. Tadi kita udah punya, mau disubstitusinya adalah V sama dengan UZ dengan DV sama dengan UDZ plus Z di U. Ini yang akan kita substitusikan ya ke dalam persamaan ini. Ini tadi kita udah sepakati dia udah homogen. Kita substitusi ini biar dia jadi variabel terpisah. Oke, kita substitusikan jadinya 6U min 4UZ gini ya. Dikalikan DU, tetap DU ditambah V-nya diganti UZ min U dV-nya yang berubah jadi UDZ plus Z DU. Gini ya, sama dengan 0. Nah, yuk kita selesaikan persamaan ini. Ini adalah jadinya 6U min 4UZ DU plus, ini jadinya kita buat seperti ini. Jadinya adalah U kuadrat Z dZ min U kuadrat dZ, ini ya, plus UZ kuadrat DU min UZ DU sama dengan 0. Nah, udah kan? Nah, sampai sini, ini jadinya adalah 6UD U min 4UZ DU ditambah U kuadrat Z dZ min U kuadrat dZ plus UZ kuadrat DU min UZ DU sama dengan 0. Udah keluar semua, kamu cari mana yang bisa disamakan ya. Udah, DU pasti sama DU, sama DU lagi, sama DU lagi. Kumpulkan, nanti DZ biar sama DZ. Tuh, oke, kita kumpulkan. 6UDU, ini 4UZ. 4UZ dikurangi ini bisa ya, 4UZ dikurangi UZ. Jadinya adalah min 5UZ. Yang ini adalah, jadinya adalah 6U plus UZ kuadrat, ini ya, plus UZ kuadrat min 5UZ. Begini, di U, udah kita kumpulkan. Terus terakhir ada U kuadrat Z min U kuadrat dZ. Sudah kan semua 0. Nah, di sini ada lagi yang harus kita keluarkan. Ini ada U, ada U, ada U. Keluarkan aja ya. Jadinya adalah U kalikan 6 plus Z kuadrat min 5Z di U. Gini ya. Yang ini yang sama adalah U kuadrat sama U kuadrat. Yang keluarkan. Jadinya U kuadrat Z min 1 DZ sama dengan 0. Nah, di sini sudah mulai kelihatan jalan kita, yaitu sini udah di U, ini sudah di Z. Ini U-nya udah keluar sendiri, U-nya, berarti nanti U-nya ini harus dibuat ke sini. Jadi di sini biasanya biar variabelnya terpisah, kita harus membagi dengan yang troublemaker. Troublemaker di sini kalau ada U berarti troublemakernya adalah si Z, buang si Z ya. Si Z yang troublemaker adalah U, berarti buang U-nya. Berarti kamu bagi dengan si troublemaker semua. Bagi dengan U kuadrat dikalikan 6 plus Z kuadrat min 5Z ya. Itu dibagi itu semua. Oke, jadi kita masukkan di sini. Jadi kita dapat U kalikan 6 plus
Z kuadrat min 5Z, tapi di sini kita punyanya adalah di U ditambah U kuadrat Z min 1 ditambah U kuadrat Z min 1 dari DZ sama dengan 0. Tadi kita sepakat dibagi dengan troublemaker-nya yaitu U kuadrat 6 plus Z kuadrat min 5Z ya dibagi. Jadi ini hasilnya adalah U per U kuadrat DU ditambah Z min 1 per 6 plus Z kuadrat min 5Z dz sama dengan 0. Ini bisa jadinya adalah 1 U di U ditambah Z min 1 per Z kuadratnya saya taruh depan ya. Min 5Z plus 6. Nah, dilihat di sini kita sudah variabelnya terpisah di U sama di U, di Z sama dz. Maka kita bisa integralkan di sini ya. Nah, integralnya ini nih yang kamu harus sudah bisa melakukan di luar kepala. Kalau super U gampang ya, yang ini ya, yang ini nih yang agak harus ada manipulasi dan trik di sini karena tidak ada yang seperti ini. Maka kita bisa manipulasi dengan cara memfaktorkan yang bawahnya. Kalau difaktorkan jadinya adalah berapa? Z min 3 sama Z min 2. Begini ya, itu kan faktor dari bawahnya itu. Nah, tapi pemfaktoran ini dengan cara dekomposisi pecahan parsial dulu kalau di integral, kalau yang di kalkulus 1 pecahan parsial akan kamu dapatkan Z min 1 per Z min 3 dan Z min 2 itu kalau kamu pecah jadinya adalah 2 per Z min 3 per 1 per Z min 2. Dengan cara apa mecahnya ini? Kalau nggak percaya kita cek di sini ya. Hasil akhirnya ini kalau kita samakan adalah, ini kita samakan ya, berarti 2 kalikan Z min 2 min 1 kalikan Z min 3. Bawahnya kan sama toh, Z min 3 sama Z min 2. Hasil akhirnya adalah 2Z min 4, ya kan? Min Z plus 3. Nah, 2Z min Z adalah Z, ya kan? Kemudian min 4 plus 3 adalah min 1. Makanya dia sebenarnya ini itu adalah sama dengan yang ini. Nah, ini caranya pakai dekomposisi pecahan parsial. Kamu cek lagi di buku kalkulus Purcell yang dekomposisi pecahan parsial. Nah, dari sini yang kita integralkan adalah yang sudah dipecah, yaitu tadi 1 U DU ditambah, tadi kan ada integral dari 2 min Z min 3 per 1 min Z min 2. dz sama dengan 0. Ingat kalau penjumlahan pengurangan di integral bisa kamu integralkan sendiri-sendiri. Jadi ini diintegralkan sendiri-sendiri dz min integral 1 per Z min 2 dz sama dengan 0. Nah, pengintegralan ini lebih simpel karena ini langsung hasilnya adalah ln U, yang ini adalah 2 dari ln Z min 3, yang ini adalah 1 dikalikan ln Z min 2 sama dengan 0. Gini ya. Nah, yuk biar agak gampang, kita sifat logaritma itu kita bisa terapkan di sini, jadinya ln Z min 3-nya pangkat 2 ya, sama dengan 0 ini kan kalau diintegralkan jadinya adalah C ya, maaf. Ini juga diintegralkan mau dz atau dx terserah. C-nya di sini kita misalkan ln C0 gini ya. Di sini misalkan ln C0 sama dengan ln C sama dengan adalah C0. Ini kan min, biar jadi plus, jadi dipindah ke sini. Biar nggak ada pembagian-pembagian ya. Jadi sini adalah U kalikan Z min 3 pangkat 2 sama dengan ln C kalikan Z min 2. Ya, seperti ini. Jadi nanti logaritmanya bisa hilang. Jadinya U Z min 3 pangkat 2 sama dengan C Z min 2. Nah, ini adalah penyelesaian umumnya, tapi kita harus substitusi balik yang tadi. Kita kan tadi memisalkan
V sama dengan UZ. Nah, di sini berarti Z sama dengan V per U. Jadi kamu masukkan di sini ya lagi ya. Jadi U per V per U min 3 pangkat 2 sama dengan C V per U min Z. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, ini bisa lakukan lagi penyederhanaannya, yaitu tadi kita kan nemunya U sama dengan V min U min 3 pangkat 2 sama dengan C V min U min 2 gini ya. Nah, kita bisa, eee, ini manipulasi di sini jadinya adalah V min 3 U kuadrat sama dengan C V min 2U, gitu ya. Ini kita lakukan persamaan. Jadi, ini adalah contoh dari penyelesaian persamaan non-homogen, persamaan diferensial non-homogen yang kasus ketiga. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini dapat membantu kalian untuk memahami lebih dalam lagi dan lebih bagus lagi tentang persamaan diferensial yang non-homogen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.